Hujan turun perlahan di atas kota, membasahi jendela apartemen kecil tempat Raka dan Dini tinggal selama 7 tahun terakhir. Dari luar, hubungan mereka tampak stabil, dua orang dewasa yang mapan, saling menghormati, dan jarang bertengkar. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu perlahan retak tanpa disadari. Dini adalah perempuan yang peka. Ia terbiasa membaca perubahan kecil dalam perilaku orang lain, terutama suaminya. Namun kali ini, tanda-tanda itu datang begitu halus sehingga ia hampir mengabaikannya. Tanda pertama, perubahan emosi yang tak konsisten. Raka mulai terlihat lebih sering murung tanpa alasan jelas, lalu tiba-tiba terlalu ceria dalam waktu singkat. Suatu malam, ia pulang dengan senyum lebar, namun keesokan harinya kembali dingin dan jauh. Dini mengira itu hanya stres pekerjaan. Ia tak sadar bahwa perubahan emosi yang ekstrim sering menjadi sinyal awal adanya keterikatan emosional di tempat lain. Tanda kedua, jarak emosional yang semakin lebar. Dulu, mereka terbiasa berbincang sebelum tidur, membahas hari mereka, bercanda, atau sekadar berbagi cerita kecil. Kini, Raka lebih sering menatap ponselnya daripada menatap mata istrinya. Saat Dini bercerita, ia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Jarak yang tak terlihat ini tumbuh perlahan, seperti dinding kaca yang memisahkan dua hati. Tanda ketiga, pembelaan berlebihan terhadap privasi. Raka yang dulu santai meninggalkan ponselnya di meja, kini selalu membawanya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Saat Dini bertanya ringan, siapa yang chat? Raka langsung defensif. Kenapa kamu curiga terus? Katanya, meski Dini hanya bertanya dengan nada biasa. Psikologisnya, ini sering menjadi tanda bahwa seseorang merasa perlu melindungi sesuatu yang ingin disembunyikan. Tanda keempat, menyalahkan pasangan tanpa sebab yang jelas. Perubahan mulai terasa saat Raka sering mengkritik hal-hal kecil. Cara Dini memasak, cara ia berpakaian, bahkan caranya berbicara. Padahal, dulu ia memuji semua itu. Sikap menyalahkan ini bukan karena Dini berubah, melainkan karena Raka mulai membandingkannya dengan seseorang lain di pikirannya. Tanda kelima, hilangnya keintiman emosional dan fisik. Bukan hanya sentuhan fisik yang berkurang, tetapi juga kedekatan emosional. Dini merasa seperti tinggal bersama orang asing. Raka tak lagi mencari kehangatan istrinya, tak lagi memeluknya saat pulang kerja, dan tak lagi menunjukkan perhatian kecil yang dulu rutin ia lakukan. Suatu malam, Dini duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka di dinding. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan semua ini berubah? Tanda keenam, pola komunikasi yang tidak jujur. Raka mulai sering membuat alasan. Aku lembur, katanya, padahal rekan kantornya mengatakan tidak ada lembur malam itu. Ia juga mulai menghindari pertanyaan langsung dan lebih sering menjawab dengan ambigu. Kebohongan kecil yang berulang sering menjadi pondasi bagi pengkhianatan yang lebih besar. Namun, yang paling menyakitkan adalah tanda ketujuh, intuisi yang berteriak tetapi diabaikan. Dini sebenarnya sudah merasakan sesuatu yang tidak beres jauh sebelum ia memiliki bukti. Ada perasaan aneh di dadanya setiap kali Raka pulang terlambat. Ada rasa dingin saat ia melihat cara Raka tersenyum pada ponselnya. Namun ia memilih menepisnya, karena cinta sering membuat seseorang menutup mata terhadap kebenaran yang menyakitkan. Suatu sore, saat merapikan meja kerja Raka, Dini menemukan secarik kertas dengan tulisan tangan yang bukan miliknya. Sebuah pesan sederhana, terima kasih untuk hari ini. Aku menantikannya lagi. Dunia Dini terasa berhenti sejenak. Ia tak langsung marah. Sebaliknya, ia duduk diam, mengingat kembali semua perubahan kecil yang selama ini ia abaikan. 7 tanda itu kini terlihat jelas seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu. Malam itu, Raka pulang dengan senyum yang sama seperti biasanya, senyum yang dulu membuat Dini merasa aman. Namun kali ini, senyum itu terasa asing. Dini menatap suaminya lama-lama, lalu berkata dengan suara tenang, kita perlu bicara. Percakapan itu bukan tentang mencari siapa yang benar atau salah. Itu tentang menghadapi kenyataan yang telah lama mengendap di antara mereka. Tentang memahami bahwa perselingkuhan tidak selalu dimulai dari sentuhan, seringkali ia berawal dari jarak emosional, kebohongan kecil, dan perubahan psikologis yang tak disadari. Di akhir malam, hujan kembali turun. Namun kali ini, Dini tidak lagi menatap jendela dengan rasa bingung. Ia menatapnya dengan kesadaran baru, bahwa kebenaran, meski menyakitkan, tetap lebih baik daripada hidup dalam ilusi. Dan di antara tetesan air yang mengalir di kaca,
Ia menyadari satu hal, memahami tanda-tanda bukan untuk menghancurkan cinta, tetapi untuk menyelamatkan diri dari kebohongan yang berlarut-larut.